Jurnal Bincang Ngopi. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan pastinya terus berbahagia. Kenapa bisa berbahagia? Karena basicnya kalau kita berbahagia, segala sesuatu yang berat dalam hidup ini jadi berasa lebih ringan gitu. Kalau sudah berbahagia, rasa syukur pun juga hadir ke dalam hidup kita nih. Jadi di obrolan video ini ya gabut nih, lagi buntu otaknya untuk menulis skrip. Saya sedang membuat naskah untuk skrip podcast, jadinya daripada buntu, saya buat video ini untuk diposting di sosial media. Jadi saya ada cerita yang sedikit seru nih teman-teman. 1 minggu yang lalu ya, saya kan ceritanya nih 1 minggu yang lalu gitu. Saya punya seorang kawan dekat lah, kerabat dekat, seorang psikolog. Jadi di sana kita banyak sering bercerita. Saya sudah kenal sama dia lama sekali. Tapi karena semenjak saya buat podcast, akhirnya kita sering berjumpa gitu. Saya juga aktif ke dalam suatu perkumpulan di mana ada proyek-proyek ke depannya yang lebih mengutamakan untuk anak-anak yang dibilang katanya dari anak-anak broken home. Lalu ada anak-anak yang dikatakan juga anak-anak nakal yang nggak bisa diem. Sukanya buat kerusuhan aja terus. Kalau dikasih kepercayaan, kebanyakan dari mereka malah merusak kepercayaan itu. Nah, saya juga ingin lebih akrab sama mereka di sana, mempunyai andil lebih banyak, berkumpul dan bergaul bersama mereka di sana. Karena ya sedikit banyaknya saya juga masa muda saya dibilang dari golongan anak-anak yang gak bisa diem. Sukanya buat masalah. Seorang troublemaker. Jadi dalam sebuah cerita obrolan, kadang-kadang kita ngobrolin tipe-tipe anak ya. Ada yang anak visual, ada yang anak audio, lalu ada banyak skill yang dimiliki sama anak-anak ya, para remaja. Kadang-kadang kita sebagai orang tua, khususnya saya juga mau belajar banyak sama kawan itu untuk mendengar lebih tentang cerita-cerita dan kasus-kasus yang sering dia alami, sering dia selesaikan sama ya namanya juga seorang psikolog. Banyak dengan bertemu dengan jiwa-jiwa tertentu ya, banyak bercerita di sana. Jadi ketika kita asik berbicara, saya ngobrol-ngobrol sambil ngopi sama dia, dia menceritakan sesuatu momen, tema gitu. Akhirnya tema itu nyangkut dan kesepil dari otak saya. Akhirnya saya sering banyak berbicara, ada berdiskusi juga. Di sana akhirnya saya menemukan sebuah kronologi baru, tentang memori. Ternyata saya ini seorang anak manusia yang lebih dominan ke arah memori. Seorang anak yang suka dengan audio, juga suka dengan yang namanya visual. Nah, ya memang sih kalau di sini diceritakan saya itu anak yang setiap momen itu ingatannya kuat gitu. Ketika saya masih kecil, bahkan ketika saya masih usia 1 tahun, saya selalu ingat bagaimana saya momen-momen khusus tertentu itu masih saya simpan sampai saat ini. Jadi ketika ulang tahun yang pertama, ketika saya meniupkan lilin, saya juga masih ingat sekali di kepala saya bagaimana momen itu terjadi, lalu momen-momen apa saja terjadi dalam hidup ini, banyak sekali momennya. Saya masih tetap ingat sampai saat ini. Bukan berarti itu menjadikan saya seorang pendendam, tapi itu menjadikan sesuatu kemewahan buat saya. Jadi yang namanya kenangan, memori itu sangat saya simpan dan saya rapikan dalam diri saya, dalam pikiran saya. Jadi dalam pembicaraan sesuatu tema sama kawan saya ini, akhirnya dia menceritakan, menyimpulkan artinya dengan bahasa yang baru saya dengar, mungkin tanpa asing ya. Jadi di sana ada tipikal orang yang lebih mengutamakan memori, mengutamakan kenangan. Kenangan itu selalu dibawa, diingat, dirasakan
ya sampai kapanpun memori itu akan terus diingat gitu. Ada baiknya, ada bagusnya, tapi juga ada sisi buruk ya kan. Buruk akhirnya karena energinya habis terkuras ketika dia mengingat momen itu, terutama saya. Ketika saya mengingat momen-momen tertentu dalam hidup, banyak sekali spill-nya ketika saya hanya mencium aroma parfum yang lewat di pinggir jalan, aromanya itu mengingatkan saya kepada suatu momen, saya bisa berhenti untuk merasakan momen itu ada hadir lagi ke dalam hidup saya, lalu memorinya keluar, gambaran apa kenangan yang ada ketika saya mencium parfum itu. Termasuk musik juga, termasuk suara, itu sangat menjadi kenangan buat saya. Musik kalau saya dengar di pinggir jalan, musiknya itu ada kenangan, saya bisa berhenti tiba-tiba di situ. Berhenti tiba-tiba mendengarkan musik itu sampai habis, lalu ketika saya mendengarkan, saya mengingat suatu momen apa yang terjadi dalam hidup saya ketika saya mendengarkan musik itu. Jadi banyak kenangan yang saya simpan di dalam diri saya. Itu tidak mengganggu, artinya tidak terlalu mengganggu. Dan kadang-kadang baik buruknya ada gitu. Baiknya saya selalu mempunyai sifat positif yang dibangun dari kenangan, maupun itu kenangan buruk atau kenangan baik. Di sisi buruknya ada juga gitu. Saya jadi bad mood, saya jadi banyak bengong, banyak diam berpikir. Itu kan juga nggak bagus pada saat itu. Nah, disinilah perannya ketika saya mempunyai sebuah memori, mempunyai sebuah kenangan lebih fokus ke arah memori itu. Saya bertanya sama teman saya itu. Akhirnya dia mengatakan dia spill sesuatu. Jadi ada orang yang namanya dengan sebutan hipertemesia. Hyper itu berarti kan berlebih, berlebihan. Jadi ketika temesis itu, temesia adalah orang yang terlalu mengingat memori jadinya, kenangan itu. Jadi lebih ke arah menyimpan sesuatu yang dia sukai dari cerita atau kenangan yang dia punya dari kehidupan sebelumnya. Artinya bukan kehidupan setelah, belum kehidupan ini ya, artinya kehidupan ini tapi dari berapa tahun yang lalu. Jadi namanya hipertemesia. Keren juga ya. Di situ saya berbicara banyak sama dia tentang apa sih namanya hipertemesia ini. Jadi dia menyebutkan saya banyak, menceritakan saya banyak tentang apa ini peranan si memori ini terhadap hidup orang. Akhirnya kita berdiskusi ketika saya menceritakan saya punya podcast, ini adalah cara saya belajar menerima keadaan, artinya juga saya mengeluarkan segala sesuatu ya kan dengan sahabat saya ini nih. Mike ini adalah menjadi sahabat favorit saya selama 2 tahun belakangan sejak pandemi dari tahun 2020. Saya belajar mengeluarkan segala sesuatunya melalui Mike ini. Jadi saya belajar, pikiran saya saat ini saya fokuskan dalam tulisan, saya menulis, saya menciptakan konsep, saya menceritakan sesuatu melalui tulisan, lalu tulisan itu saya baca kembali menjadi sebuah audio. Dan ketika kita berdiskusi, ngobrol, jadi dia bilang, ya ini memang hal yang terbaik buat kamu lakukan buat dirimu. Membuat podcast, membuat konten, atau membuat apapun yang kamu suka selama kamu tidak berlarut-larut terhadap suatu momen kehidupan yang buruk di dalam dirimu untuk diingat terus. Itu menjadi sesuatu yang tidak baik. Apalagi ingatan baik pun juga bisa tidak bagus juga sama hidup kita gitu. Kenapa? Ya karena kita terus mengingat. Artinya ada waktu yang terbuang. Itu mengganggu jam produktivitas kita untuk bisa beraktivitas. Gak bagus juga sesuatu yang kita ingat namanya positif juga berlebihan gak bagus. Apalagi negatif ya. Jadi dalam pembicaraan itu saya akan rangkum di skrip menjadi sebuah tulisan. Saya pikirkan baik-baik apa saja yang ingin saya buat. Lalu nanti saya buat podcastnya. Mungkin akan saya buat edisinya khusus di podcast Bincang Ngopi gitu. Jadi dia bilang sarana terbaik saya adalah podcast dan jalur pilihan ini sudah benar. Kenapa? Ketika saya menciptakan sesuatu melalui tulisan dan melalui audio, saya berusaha untuk mengkosongkan pikiran saya. Jadi pikiran saya tuh lebih fokus terhadap satu titik yang mana yang lebih penting lagi untuk diingat gitu. Dan ini ada benernya juga, maunya kan kepala kan terbatas ya, otak kita tuh terbatas untuk bisa mengingat banyak hal. Takutnya kalau terlalu banyak menyimpan sesuatu, kita jadinya error.
error ya, komputer aja bisa error ya, apalagi otak kita. Banyak pikiran, namanya hidup, kerja, lalu bersosialisasi, lalu ada hobi dan kenangan juga diingat semua. Jadinya tumpah ruah dalam suatu momen, nanti takutnya crash ya, error jiwa, error pikiran, jadinya nggak bagus. Akhirnya ini hal yang terbaik yang dia katakan sama saya untuk membuat podcast. Jadi ibaratnya kepala otak ini adalah memori, jadi hard disk eksternal dan hard disk internal, di mana kita yang tidak penting, artinya momen-momen tertentu ketika kita mengalami sesuatu, itu kita simpan di dalam hard disk ya, kita pindahkan. Nah, dipindahkan ini seperti saya memindahkan ingatan saya menjadi sebuah tulisan atau sebuah audio yang bisa didengarkan kepada saya sendiri kapan saja ketika saya ingin lagi mengingat sesuatu, saya tinggal lari ke sana, tinggal saya baca atau saya tinggal dengarkan saja. Kenangan itu nggak akan pernah lagi hilang gitu. Jadi kenangan-kenangan itu sudah didefrag, ibaratnya itu sudah ditata ulang dalam format yang sudah dalam format yang benar gitu. Tidak lagi mengganggu di pikiran saya. Jadi saat ini pikiran saya jadi lebih plong, pikiran saya jadi lebih baik. Ketika saya berpikir, saya mengerucut kepada sesuatu yang jauh lebih penting. Artinya ketika saya bengong pada saat itu, saya memikirkan banyak hal, kenangan, ya kan, mengingat almarhum papa saya, mengingat almarhum nenek, kakek, dan semua orang yang sudah nggak ada lagi di dunia ini yang pernah dekat dengan saya, kadang-kadang masih saya selalu ingat-ingat terus. Hampir tiap hari pada saat itu saya ingat tiap hari mau tidur ataupun bangun tidur ada momen-momen tertentu, dengerin musik, mencium aroma tertentu. Akhirnya pikiran saya bolak-balik belek ya. Itu nggak baik juga buat saya. Jadi hipertemesia menarik buat kita menjadikan sesuatu kita pikirkan ya. Saya juga memikirkan sebuah konsep apa yang dikatakan sama teman saya. Jadi saya tuliskan di dalam buku, jurnal saya di komputer, nanti teman-teman juga bisa dengar bersama apa sih itu sebenarnya hipertemesia dan bagaimana cara kerjanya. Yang saya maksudkan memori itu baik dan bisa juga menjadi keburukan buat hidup kita. Dan ketika saya sudah menyadari hal yang baik dan buruk terhadap diri saya, ketika saya menciptakan podcast, itu adalah kebaikan buat saya, buat teman-teman yang mendengar juga bisa menjadi informasi, data yang bisa mereka input ke dalam perasaan mereka, pikiran mereka ketika mereka mendengarkan atau kita membaca sesuatu dari artikel atau dari buku-buku yang ditulis sama para penulis, itu bisa menyumbangkan sesuatu peran terhadap hidup kita. Dan di dalam peran itu ada yang namanya memori, ada namanya kenangan, tercetus lagi. Daripada memori itu ingat lalu dibolak-balik kita ingat-ingat, mendingan kita tulis dalam buku, tulis di komputer atau tulis di notebook di handphone kita, atau kita mau rekam seperti ini, dikeluarin aja sampai benar-benar kita merasa nyaman. Jadi semenjak saya mengeluarkan banyak kenangan yang indah-indah dan buruk menjadi sebuah tulisan dan audio, saya jadi lebih berpikir jernih. Ketika saya bengong, duduk, yang tidak saya pikirkan itu bukan kenangan. Jadi saya lebih fokus memikirkan pekerjaan. Bagaimana saya harus bekerja besok, bagaimana strategi market penjualan harus saya tingkatkan, dan bagaimana saya mendatangkan rezeki-rezeki baru di dalam hidup saya. Jadi segala sesuatunya sudah terprogram, segala sesuatunya sudah terorganize dengan baik karena saya menciptakan podcast ini. Dan saya harapkan juga teman-teman memiliki hobi apa aja. Ketika kita mempunyai hobi itu bukan pelarian kita dari situasi dalam hidup ini yang berat ya. Tapi hobi itu sebenarnya mengademkan tubuh dan diri kita tuh dari pikiran-pikiran yang sebenarnya nggak perlu kita pikir gitu. Ada yang hobi ngerakit Tamiya, mokit, ada yang suka ngegambar, ada yang suka apapun itu just do it, lakukan saja karena itu dapat mendiamkan otak kita dari pikiran-pikiran yang sebenarnya nggak perlu kita pikir ya. Kita bukan lari dari masalah, kita bukan juga lari dari kenyataan hidup, tapi hobi mau main game juga kadang-kadang kan otak kita teralihkan untuk bisa berpikir, bukan memikirkan sesuatu yang nggak bisa dilihat lagi ya. Jadi podcast ini sangat membantu. Saya tidak meminta juga teman-teman untuk membuat podcast seperti saya, tapi temukanlah suatu keistimewaan dalam hidup kita semua.
apa yang bisa menjadi sesuatu yang baik buat kita, yang mengajarkan kita untuk lebih step bigger dari than more, ya kan. Sesuatu yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Penting, akhirnya saya menemukan bahasa hipertemesia, yang namanya hipertemesis. Luar biasa sekali ya, mempunyai teman banyak, akhirnya mendapatkan input-input informasi dengan banyak juga. Saya belajar. Saya sangat belajar, saya ingin belajar, sampai kapanpun saya belajar ilmu-ilmu yang baru. Tapi sejatinya ketika kita belajar, saya belajar, saya juga nggak bisa menampung semua ilmu yang ada. Ada kiranya saya membagikan ilmu-ilmu itu kepada teman-teman di sekeliling saya dan bisa menjadi kegunaan dan berguna buat kita semua. Itulah pentingnya ketika kita bersosial ya. Menjadi manusia dengan pilihan dewasa. Tentunya kita juga berpikir dewasa, berkata, berpikir maupun bertindak. Gitu sih pesannya kawan saya yang harus saya terus ingat. Berpikir, bertindak, dan berkata dengan benar. Masih terus mencoba untuk menjadi yang terbaik kepada versi hidup saya, dan saya harapkan teman-teman juga melakukan hal sama. Kalian bisa menemukan bakat-bakat istimewa yang ada di dalam tubuh kalian sendiri, di pikiran kalian sendiri, nggak usah cari jauh-jauh, nggak usah yang neko-neko, cukup be yourself, be happy, believe, ya kan. Believe, percaya. Percaya apa yang ingin kalian wujudkan, percaya terhadap apa yang mampu kalian visualkan dalam hidup, itu yang kalian amini, itu yang kalian wujudkan. Sama seperti saya, jauh hari sebelumnya saya tidak bisa melakukan hal seperti ini, berbicara di depan sahabat saya, apalagi di depan kamera seperti itu. Tapi saya belajar, saya mau belajar menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari diri saya sebelumnya. Saya men-challenge diri saya untuk bisa menjadi lebih baik lagi di masa depan tentunya. Hipertemesia sangat keren. Ngebayangin memori. Saat ini kalau ngomongin memori, ketika memori itu sudah pada tempatnya, ada di hard disk, saya simpan hard disk saya tuh namanya podcast Bincang Ngopi. Jadi di sini sudah saya pakai untuk hal-hal yang lebih baik lagi, bekerja ya, sama dengan mencintai juga. Mau meditasi, jadi lebih fokus, lebih terperinci, karena pikirannya sudah didefrag. Apalagi kalau lagi mau berdoa. Keinginannya, cita-cita, impian ketika saya mewujudkan sebuah doa, meminta ketika pikiran-pikiran ini sudah sedikit berada di posisi yang sebenarnya, saya meminta dengan hal-hal yang sebenarnya memang bisa saya ciptakan di dunia ini. Itulah yang sering saya sebutkan dalam tiap doa yang saya panjatkan setiap malam menjelang subuh. Terima kasih sudah mendengarkan ocehan ini, curhat namanya ya. Di tengah kegabutan, pikiran saya buntu mau nulis apa, tapi ketika kayaknya saya berbicara seperti ini di depan mic dan teman-teman juga yang melihat ini, dapat konsep-konsepnya, saya akan lanjutkan membuat tulisan karena saya sendirian. Kadang-kadang kalau buntu ide, kalau ada teman malah nggak bisa kerja, saya malah ngobrol. Saya suka ngobrol orangnya. Tapi saat ini saya sedang menikmati diri saya sendiri. Saya ngobrol dengan sahabat mic saya yang bisa didengar dan disebar oleh kawan-kawan dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video yang saya share ini. Semoga bermanfaat. Mungkin teman-teman bisa mencari tahu apa itu hipertemesia, atau mungkin nanti kalian bisa mampir ke channel di Spotify Podcast Bincang Ngopi. Di situ akan saya terbitkan juga, tapi mungkin belum saat ini. Tapi yang pasti tetap pantau dan stay tune Podcast Bincang Ngopi eksklusif on Spotify. Terima kasih sudah mendengarkan. Jumpa lagi dalam video berikutnya yang mungkin bisa berguna, bermanfaat buat kalian. Mungkin bisa kalian telisik lagi diri kalian apa saja yang terbaik memorinya bersama hidup kalian ketika kita semua memiliki pengalaman hidup yang luar biasa. Sehat selalu, damai, dan Tuhan memberkati. See you dan sampai jumpa.